Halo, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya mau mengajak Anda untuk melihat kata aku dalam Al-Quran. Namun sebelumnya jangan lupa untuk terlebih dahulu mengklik tombol-tombol yang ada di layar kaca Anda. Kita tahu bahwa Al-Quran itu diyakini oleh umat Islam sebagai wahyu Allah yang disampaikan kepada Muhammad. Ya, jadi sederhananya bisa dikatakan bahwa Allah berbicara kepada Muhammad, ya. Itu. Nah, apa yang didengar oleh Muhammad itu disampaikannya kepada para pengikutnya, ya. Nah, jadi setelah Allah berbicara nih, dia dengar, lalu dia sampaikan kepada para pengikutnya. Nah, dalam perjalanan waktu para pengikutnya ini ada yang menulisnya, ada yang mengingatnya, dan semuanya akhirnya dikumpulkan dan jadilah Al-Quran. Ya, nah itu. Jadi apa yang tertulis di dalam Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran itu diyakini sebagai kata-kata Allah sendiri. Nah, dalam menyampaikan wahyunya, Allah seringkali menggunakan kata ganti untuk dirinya, ya. Salah satunya adalah aku. Tapi sangat menarik, ya, sangat menarik. Karena itulah saya mau mengajak Anda untuk melihat kata aku ini. Nah, jadi misalnya, ya, aku ini, ya, aku ini itu haruslah dimengerti, ya, kalau kita memahami sebagai Allah berbicara kepada Muhammad, itu harus aku itu harus dimengerti sebagai Allah yang sedang berbicara, ya. Jadi kalau saya berbicara dengan Anda, lalu saya katakan aku, maka aku itu merujuk kepada ya saya yang sedang berbicara. Karena aku ini dalam struktur bahasa itu dikenal sebagai kata ganti orang pertama, tunggal. Orang yang sedang berbicara, ya. Gitu. Nah, kita ambil contoh, misalnya dalam surah ke-13 ayat 32, di sana dikatakan, dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau telah diperolok-olokkan, maka aku memberi tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu, dan seterusnya. Jadi ketika membaca ayat ini, tentulah kita langsung memahami bahwa yang dimaksud aku itu adalah Allah yang sedang berbicara. Sedangkan engkau, karena lawan bicara Allah itu adalah Muhammad, maka engkau itu adalah Muhammad sebagai orang kedua tunggal. Ya, jelas ya? Itu. Jadi sekalipun dalam penulisan kata aku itu pakai huruf kecil pun, tetap orang akan memahaminya dengan Allah yang sedang berbicara. Ya. Akan tetapi kalau kita membaca seluruh ayat-ayat Al-Quran, kita menemukan juga bahwa kata aku itu dimaknai dengan Muhammad. Itu. Ya. Misalnya, satu contoh saja ya. Jadi ada banyak, kami hanya menampilkan satu ayat saja. Ini bukan merupakan kalimat kutipan, tetapi kalimat langsung. Ya. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu. Nah ini, kalau kita membaca dalam Al-Quran, setelah kata aku itu ada kata dalam tanda kurung Nabi Muhammad. Ini agak aneh. Bagaimana mungkin aku itu
ya, aku itu yang merujuk kepada orang pertama tunggal, orang yang sedang berbicara, itu kok dikatakan orang kedua. Nah, ini agak aneh, ya. Ini ada banyak, bukan hanya satu saja yang kita jumpai. Ada banyak kata aku juga ditafsirkan sebagai Muhammad. Padahal ayat-ayat Al-Quran itu merupakan kalimatullah, kalimat Allah. Allah yang berbicara, Muhammad yang mendengar. Nah, jadi di sini sudah tampak kekacauannya, ya. Nah, dari penjelasan kita di atas, kita dapat melihat bahwa kata aku ini dalam Al-Quran itu bisa berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Muhammad. Ya, padahal kita tahu bahwa ayat-ayat Al-Quran itu merupakan kalimat Allah. Allah berbicara dan Muhammad mendengar. Karena itu, pertanyaannya, masihkah Al-Quran itu disebut wahyu Allah? Ini satu pertanyaan sederhana. Dan silakan Anda jawab sendiri. Atau ini jangan-jangan kata-kata Muhammad yang dijual sebagai wahyu Allah. Oh, ini banyak, ya. Udah ada pernyataan tentang hal ini dari zaman Muhammad sendiri. Ya, orang-orang kafir sudah mencurigai. Ya, tetapi ini kami berikan kepada Anda untuk menilai sendiri. Sekian dan terima kasih.